Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Jam Kosong, channel yang saya dedikasikan untuk teman-teman sekalian yang ingin belajar bahasa Arab dengan mudah di jam kosongnya. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar melanjutkan materi kita sebelumnya. Kalau sebelumnya kita belajar tentang teks bacaan di bab 6 dengan tema as-shalah atau sholat, sekarang kita akan belajar untuk materi percakapannya. Kemarin kita teks bacaan, sekarang kita belajar teks percakapannya. Teks percakapannya silakan kalian akses di buku bahasa Arab kalian masing-masing halaman 52. Di sana ada teks percakapan. Kita akan belajar teks percakapan tersebut. Kemudian nanti setelah kita belajar untuk memperagakan percakapannya, kita juga akan belajar untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia agar kita bisa lebih memahami apa percakapan yang diceritakan, yang terkandung pada teks percakapan tersebut. Dan nantinya juga akan ada tugas buat kalian yang tugasnya akan disampaikan di akhir video ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di jam kosong. Baik teman-teman, kita akan mulai dari materi pertama kita, yaitu memperagakan teks percakapannya. Temanya masih tetap as-shalah, yaitu sholat, dan judul percakapannya adalah mata nusolli. Mata nusolli. Kita mulai. Aina tusalli as-salawatil khamsah. Aina tusalli atau aina tusalli as-salawatil khamsah. Dijawab usalli az-zuhra, bisa dibaca dengan usalli az-zuhra atau usalli az-zuhra. Usalli az-zuhra wal asra wal maghriba wal isya'a di Masjid Muhammad. Usalli az-zuhra wal asra wal maghriba wal isya'a bi Masjid Muhammad. Wa aina tusalli al-fajr? Wa aina tusalli al-fajr? Usalli al-fajr fil bait. Usalli al-fajr fil bait. Nah, ini kita coba untuk terjemahkan dulu sebelum kita beralih ke percakapan selanjutnya. Judulnya mata nusolli, yang dalam bahasa Indonesia diartikan kapan kita sholat. Mata itu artinya kapan, nusolli artinya kita sholat. Jadi mata nusolli, kapan kita sholat. Ini percakapan dimulai aina tusolli as-salawatil khamsah. Ini adalah sebuah pertanyaan, ditanyakan aina, di mana, tusolli kamu sholat, as-salawatil khamsah, sholat 5 waktu. Jadi aina bertanya, di mana kamu mengerjakan sholat 5 waktu. Jadi kamu sholat 5 waktu di mana? Gitu. Maksudnya sholat 5 waktu ini adalah sholat fardu ya. Jadi ada zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Ini adalah sholat 5 waktu. Bertanya, di mana kamu mengerjakan sholat 5 waktu? Kemudian dijawab usalli az-zuhra wal asra wal maghriba wal isya'a di Masjid Muhammad. Dijawab usalli, saya salat az-zuhra, zuhur, wal asra dan asar, wal maghriba dan maghrib, wal isya dan isya di Masjid Muhammad, yang bernama Masjid Muhammad. Jadi dijawab bahwa usalli az-zuhra wal asra wal maghriba wal isya di Masjid Muhammad, yakni saya sholat zuhur, asar, maghrib dan isya di Masjid Muhammad. Gitu. Jadi dia menyebutkan, yang ditanya 5 sholat waktu dikerjakan di mana, dijawab dengan zuhur, asar, maghrib dan isya. Ternyata ada 4 yang dikerjakan di masjid yang bernama Masjid Muhammad. Jadi tinggal 1 nih. Akhirnya ditanyain lagi, wa aina tusalli al-fajr? Nah, ini yang belum disebutin, di mana salat fajarnya. Wa aina, dan di mana tusalli kamu salat al-fajr, fajar, salat fajar atau salat subuh. Jadi karena yang disebutin cuma 4 barusan, zuhur, asar, maghrib dan isya, akhirnya ditanya, loh terus subuhnya di mana? Nah, gitu maksudnya. Wa aina tusalli al-fajr, dan di mana kamu salat subuh? Dijawab usalli al-fajr fil bait. Usalli artinya saya salat, al-fajr artinya salat subuh, fil baiti artinya di rumah. Jadi usalli al-fajr fil bait diartikan saya salat subuh di rumah. Oh, berarti dari 5 waktu salat wajib itu yang 4 dikerjakan di Masjid Muhammad berjamaah, kemudian yang 1 salat subuh dikerjakan di rumah. Kemudian ditanya lagi sama temannya, ditanya lagi, limadza tusalli al-fajr fil bait? Limadza tusalli al-fajr fil bait? La asma'ul adzan. La as. Nah,
Ditanya lagi, hal tastayqidhu mutaakhiran? Hal tastayqidhu mutaakhiran? Na'am, astayqidhu ba'da salatil fajri. Na'am, astayqidhu ba'da salatil fajri. Ini kira-kira apa ini dari percakapan ini artinya ya? Kita mulai, limadza tusalli al-fajr. Kita mulai, limadza tusalli al-fajr fil bait. Ditanya, limadza, kenapa? Limadza artinya kenapa, tusalli artinya kamu sholat, al-fajr artinya fajar atau subuh, fil baiti di rumah. Jadi limadza tusalli al-fajr fil bait, kenapa kamu sholat subuhnya di rumah? Dijawab, la asma'ul adzan. La artinya tidak, asma'u saya mendengar, al-adzana adzan. Jadi la asma'ul adzan, saya enggak dengar adzan, saya tidak mendengar adzan. Jadi kenapa salat subuhnya di rumah? Ternyata adzannya enggak kedengeran, dia enggak mendengar adzan subuh, makanya itu mutaakhiran. Ditanya lagi, hal apakah tastayqidhu kamu bangun, mutaakhiran terlambat atau terakhir gitu. Maksudnya setelah jamaah berlangsung gitu. Setelah azan dikumandangkan, apakah kamu bangun setelah azan dikumandangkan gitu. Ketika azan dari kumandang, dia nggak bisa ngejar waktu untuk berjamaah di masjid. Asumsinya seperti itu. Jadi tanya, hal tastayqidhu mutaakhiran, apakah kamu bangun terlambat? Jawab, na'am astayqidhu ba'da salatil fajri. Na'am, ya. Oh, ternyata benar, bangunnya terlambat. Na'am, iya, benar, bangunnya terlambat. Na'am, iya, astayqidhu saya bangun, ba'da salatil fajri setelah salat subuh. Astayqidhu saya bangun, ba'da artinya setelah salatil fajri, salat subuh. Jadi iya, saya memang terlambat bangun, saya bangun setelah salat subuh. Maksudnya setelah jamaah berakhir baru bangun. Ternyata terlambat bangunnya. Itu yang menjadi penyebab kenapa salat subuhnya di rumah sedangkan 4 salat lainnya dikerjakan di masjid berjamaah. Selanjutnya, istaiqidh mubakkiran. Istaiqidh mubakkiran. La astati' a'malu fil lail. La astati' a'malu fil lail. Du'il munabbihah bijanibik. Du'il munabbihah bijanibik. Hadhihi fikratun thayyibah. Jazakallahu khairan. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan tadi. Setelah ditelusuri pertanyaan-pertanyaan tadi sudah dijawab. Salatnya berapa? Salat 5 waktunya di mana? Terus kenapa subuhnya di rumah? Ternyata alasannya sudah diketahui. Akhirnya diberi saran, istaiqidh mubakkiran. Bangunlah, istaiqidh mubakkiran, lebih awal. Bangunlah sebelum azan gitu maksudnya. Istaiqidh mubakkiran, bangunlah lebih awal. Kemudian dijawab, la astati' a'malu fil lail. La astati', la artinya tidak, astati'u artinya saya, artinya saya mampu. Tidak, la artinya tidak, astati'u saya mampu atau saya bisa. Jadi ini kalimat negatif ya. La astati'u saya tidak bisa, saya tidak mampu. A'malu saya bekerja, fil laili di waktu malam, di malam hari. Jadi la astati' saya tidak bisa bangun lebih awal gitu maksudnya. A'malu fil lail karena saya bekerja di malam hari. Kemudian dha'il munabbihah bijanibik. Dha' ini kata perintah juga, dha'. Asal katanya dha' dengan ain berharokat sukun. Karena disampaikan dengan kata yang lain setelahnya, maka diberi harokatlah kasrah. Dha'il munabbihah bijanibik. Dha' taruhlah, taruh al munabbihah alarm atau jam waker ya, jam-jam alarm yang bisa bunyi itu. Bijanibika di sampingmu. Jadi dha'il munabbihah bijanibik, taruhlah alarm di sampingmu. Maksudnya biar bangun, biar alarm itu bisa bikin dia bangun waktu subuh. Kemudian jawab, hadhihi fikratun thayyibah. Wah, jazakallahu khairan. Hadhihi artinya ini, fikratun pemikiran atau pikiran atau saran, thayyibah yang bagus. Hadhihi fikratun thayyibah. Ini adalah pemikiran yang bagus. Bener nih, harus dikasih alarm ini. Itu maksudnya. Jazakallahu khairan. Jazaka semoga Allah membalasmu. Jazaka semoga membalasmu. Allah khairan dengan kebaikan. Jadi semoga Allah membalasmu dengan kebaikan gitu. Nah, teman-teman,
Itu adalah teks percakapan yang kita pelajari hari ini. Konklusinya adalah inti dari percakapan tadi, kita bisa memahami bahwa ada dua orang yang saling ngobrol, saling bercakap-cakap. Yang pertama menanyakan tentang sholat 5 waktunya di mana, kemudian dijawab bahwa zuhur, asar, maghrib, dan isya dikerjakan di Masjid Muhammad. Kemudian yang subuh gimana? Yang subuh ternyata dikerjakan di rumah. Kenapa kok bisa dikerjakan di rumah? Ternyata setelah ditelusuri dia telat bangun. Nah, akhirnya diberilah saran sama temannya bahwa taruhlah jam baikmu ketika tidur. Jadi kalau sebelum, dan di setting bah kalau alarm itu berbunyi sebelum subuh. Jadi sebelum subuh sudah bangun. Nah, ternyata itu adalah saran yang bagus bagi dia. Akhirnya dia mengikuti saran tersebut. Nah, itu adalah inti dari teks percakapan yang kita pelajari hari ini. Nah, sekarang tiba saatnya kita pelajaran tugas individu yang harus kalian kerjakan. Silakan praktikkan percakapan yang ada di buku tersebut sesuai dengan yang saya contohkan. Nanti akan ada latihan soal juga di Google Classroom. Silakan Google Classroom-nya diakses setelah ini, dan nanti setelah dikerjakan latihan soalnya silakan di-upload atau dikirimkan di Google Classroom. Nanti akan ada penilaian dengan menilai hasil latihan soal kalian. Terima kasih telah mengikuti materi pada pertemuan kali ini. Tetap semangat untuk belajar di masa pandemi. Saya ucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.